Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adria F. Carolina Gia, mahasiswi dari Stika Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar patologi dan patofisiologi. Sebelum kita lanjut pada bagian pembahasan materinya, terlebih dahulu silakan like, subscribe, dan komen. Nah, sekarang kita lanjut pada bagian pembelajaran materinya. Nah, yang pertama itu, apa sih yang disebut dengan patologi itu? Nah, istilah dari patologi ini berasal dari Yunani, yaitu pathos artinya penderita atau menderita, sedangkan ologi yaitu ilmu. Jadi kita dapat mengartikan bahwa patologi ini adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang penyakit, dengan tujuannya yaitu untuk mengidentifikasikan suatu penyebab dari penyakit sehingga dapat memberikan petunjuk dan program pencegahannya, pengobatan, dan perawatan dari penyakit pasien tersebut. Nah, setelah kita tahu dan mengerti pengertian dari patologi, sekarang kita lanjut pada pembagian patologi. Nah, patologi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama itu adalah patologi anatomi, meliputi histopatologi dan sitopatologi. Dan kemudian patologi klinik, forensik, dan molekuler. Ini juga kita diajarkan bagaimana teknik pemeriksaan dari patologi. Yang pertama itu adalah makroskopik, kemudian mikroskopik, kemudian teknik dari histobiokimia, itu ada juga teknik dari mikroskop elektron, ada juga teknik dari biokimia, dan juga teknik dari hematologi. Dan yang terakhir adalah kultur sel dan mikrobiologi medis. Setelah itu kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu patofisiologi. Nah, pengertian dari patofisiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan fisiologi akibat penyakit. Nah, patofisiologi ini fokus pada mekanisme penyakit atau proses dinamik yang merupakan tanda atau sign dan gejala atau yang disebut dengan simptom. Setelah kita sudah paham dan mengerti pengertian dari patologi dan patofisiologi, sekarang kita masuk pada pengertian penyakit. Penyakit adalah kegagalan organisme untuk beradaptasi atau untuk mempertahankan homeostatis. Penyakit juga merupakan proses fisiologi yang mengalami penyimpangan. Penyimpangan fisiologi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah faktor dari agen, kemudian faktor dari alergi, dan yang terakhir adalah faktor dari genetik. Nah, yang menjadi agen dari penyakit itu terdiri dari yang pertama adalah virus, kemudian bakteri, setelah itu jamur, setelah itu parasit, rickettsia, dan chlamydia. Nah, dari beberapa agen yang saya sebutkan ini adalah mereka adalah agen-agen yang dapat mengakibatkan penyakit. Berdasarkan skema dari gambar patofisiologi tukak lambung ini, maka tukak lambung yang terjadi pada pasien diketahui antara lain dari adanya riwayat peningkatan asam lambung dan konsumsi alkohol yang menyebabkan 1. Sel epitel lambung hancur. Kondisi ini merangsang keluarnya histamin oleh sel epitel lambung yang hancur. Kemudian vasodilatasi vaskular di lambung. Dikeluarkannya histamin akan merangsang pembuluh darah di lambung mengalami vasodilatasi. Setelah itu terjadi peningkatan permeabilitas vaskular. Akibat pelebaran pembuluh darah maka terjadi peningkatan permeabilitas pembuluh darah tersebut yang berujung pada kebocoran plasma. Hal ini merupakan salah satu penyebab berdarah lambung. Setelah itu terjadi sekresi pepsin. Sel epitel lambung yang hancur akan menyebabkan jaringan mukosa lambung hancur dan hal tersebut merangsang keluarnya pepsin. Setelah itu terjadi peristaltik lambung meningkat. Pepsin yang banyak dikeluarkan akan merangsang peningkatan gerakan lambung sehingga berdasarkan lambung menjadi lebih parah. Setelah itu di sisi lain juga pepsin juga akan menghancurkan vena dan kapiler di lambung yang mendukung terjadinya perdarahan lambung berlanjut. Akhirnya terjadi tukak lambung karena mukosa lambung hancur, juga terjadi perdarahan.
Demikianlah yang bisa saya jelaskan dari pengertian patologi dan juga patofisiologi. Semoga materi yang telah saya paparkan tadi dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Terima kasih, salam sehat.